Shalom anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Apa kabarnya? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat ya. Bagi anak-anak yang sakit, semoga lekas disembuhkan Tuhan Yesus. Nah, pastinya anak-anak di rumah sudah menantikan ibadah ini kan? Sudah mempersiapkan dirinya, sudah mempersiapkan Alkitabnya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita bersaat teduh, berdoa di dalam hati. Kita berdoa. Amin. Nah, sekarang kita bernyanyi dari Kidung Pujian Haleluya Puji Tuhan. Musik Kak Hadi. Kita berdoa yang dipimpin oleh Ibu Lina. Ayo anak-anak ibu, kita singkat berdoa. Ayo kita berdoa, mau beribadah dimulai. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk beribadah dengan teman-teman kami dimanapun berada saat ini. Bapa dalam surga, berikan kami sukacita agar kami dapat beribadah dan bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga Tuhan keluarga kami, guru-guru sekolah minggu kami, serta teman-teman kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita bernyanyi kembali ya. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri. Kita nyanyi, mari kita bersukaria. Puji Tuhan.
minggu lalu kita sudah mengucapkan titah yang ke-7. Minggu ini kita akan mengucapkan titah yang ke-8. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Nah, sekarang kita akan mengucapkan ayat bulanan di bulan Juli. Minggu lalu kita juga sudah mengucapkannya ya. Bagi adik-adik yang belum hafal, mari buka Alkitabnya, Amsal 4 ayat 5. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Nah, minggu depan masih tetap ya ayat bulanannya harus dihafal semuanya. Oke? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi kembali dari lagu Mata Tuhan Melihat. Sebelum menyambut firman Tuhan, kita berdoa kembali yang akan dibawakan oleh Ibu Ike. Sikap berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan kepada kami sampai pada saat ini. Bapa, di sini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini Bapa, apa yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta dapat kami dengar dan kami jadikan teladan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, juga berkati juga pendeta yang akan memberikan firman kepada kami. Di atas segala itu Bapa, ampunkan dosa dan kesalahan kami agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, salam sejahtera dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah, tidak mengurangi sukacita kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Di sini bersama saya Amang Pendeta Fanuel Siombing yang akan melayani firman untuk kita pada minggu ini. Untuk itu saya mau ajak adik-adik kita buka Alkitab kita dari kitab Amos pasal 5 ayat 14 sampai ayat 15. Kitab Amos pasal 5 ayat 14 sampai ayat 15. Amang akan bacakan untuk kita semua. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati Tuhan, khotbah untuk kita pada minggu ini bisa dikatakan menjadi sebuah nasihat. Khotbah kita menjadi sebuah didikan dan peringatan
sebuah nasihat, didikan, dan peringatan dari Tuhan untuk seluruh umat Tuhan dan anak-anak Tuhan yang ada di rumah, agar kita mau menjauhi kejahatan, agar kita tetap mencari kebaikan, agar anak-anak Tuhan tetap membenci kejahatan dan harus mencintai kebaikan. Tadi bersama ibu-ibu guru sekolah minggu sudah mengajak kita bernyanyi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, berbuat baik, berbuat jahat. Karena itu jangan berbuat jahat, karena Tuhan melihat. Supaya apa? Supaya apa adik-adik? Nasihat itu Tuhan berikan di ayat 14a. Allah tegas katakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kita hidup. Jadi setiap nasihat, setiap didikan, setiap peringatan, setiap teguran Tuhan itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan semua orang percaya, untuk kebaikan anak-anak Tuhan. Sama halnya seperti peringatan Tuhan di titah kelima. Apa yang dikatakan Tuhan dalam titah kelima? Hormatilah ayah dan ibumu. Tujuannya apa? Supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Artinya tujuannya untuk kehidupan yang lebih baik. Tujuannya tetap untuk kebaikan kita bersama. Abang boleh kasih contoh lain. Mengapa nasihat itu penting? Kenapa didikan itu penting? Kenapa peringatan itu penting? Kalau dalam masalah rambu-rambu lalu lintas kan? Kalau ibu bapak polisi memberikan nasihat, memberikan peringatan, harus mentaati rambu-rambu lalu lintas, tujuannya sama, supaya kita hidup, supaya kita selamat, jauh dari mara bahaya, dan kita jauh dari segala kecelakaan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kenapa orang tua juga tidak pernah lupa memberikan nasihat kepada anaknya. Kalau orang Batak itu katakan poda. Dalam bahasa Batak, nasihat dikenal sebagai poda. Orang tua tidak pernah lupa memberikan poda kepada anak-anaknya. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam kebaikan, supaya anaknya tidak menyimpang dari jalan Tuhan, supaya anaknya tahu membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk, supaya kelak dia juga menjadi anak yang berhasil. Seorang anak yang mau mendengarkan didikan, dia akan menjadi anak yang berhasil dan takut akan Tuhan. Makanya ada upasa. Nah, kalau adik-adik belum tahu arti upasa ya, upasa Batak itu artinya kata bijak. Orang Batak punya kata bijak yang mengatakan tinampul bulung cihupi, pinarsao bulung cihala, unang sumolsol dipudi, aidada poda nasoada. Nah, anak-anak sekolah minggu banyak yang belum tahu ya artinya ya. Nanti emang artikan. Ditampul artinya itu dipotong. Ini seperti puisi yang dijadikan kata bijak. Dinampul artinya dipotong. Dipotong daun cihupi. Kalau pinarsaung artinya itu tudung.
yang dijadikan pelindung kepala. Jadi bulung sihala, daun sihala dijadikan pelindung di atas kepalanya. Kalau dilanjutkan dengan mengatakan unang sumolsol dipudi, jangan ada penyesalan. Aidada pudana soada, artinya bukan nasihat yang tidak ada kepada kamu, bukan didikan yang tidak ada kepada kamu, bukan pengajaran dan peringatan yang tidak ada kepada adik-adik sekolah minggu selama orang tuanya membesarkannya. Mungkin kamu yang mengabaikan itu sehingga kamu tidak ada penyesalan di kemudian hari. Adik-adik yang Tuhan berkati dan yang Tuhan kasihi, seperti umpasa itu, seperti kata-kata bijak orang Batak itu juga yang mau Tuhan katakan dalam khotbah ini. Dalam Amos 5 pasal 14 dan ayat 15 ini, artinya Tuhan memberikan nasihat. Tuhan juga memberikan peringatan, didikan lewat Nabi Amos, supaya Nabi Amos menyampaikan itu kepada umat Tuhan, supaya Amos menyampaikan nasihat itu kepada bangsa Israel. Carilah yang baik, jangan cintai yang jahat, dan harus menjauhi kejahatan supaya nanti tidak ada penyesalan. Karena Allah sudah ingatkan. Ternyata benar. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, nanti adik-adik bisa baca di ayat selanjutnya dalam ayat 16 itu, ternyata benar bahwa bangsa Israel meratapi nasib. Banyak yang menangis, banyak yang menyesal, banyak yang menderita kehidupannya, banyak yang hidupnya dalam kesusahan karena tidak mau mendengar didikan, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar poda yang baik. Adik-adik, jadi apa yang menjadi pesan khotbahnya? Apa yang menjadi pesan khotbahnya untuk kita? Karena topik minggu ini yang menjadi pesan khotbah untuk kita yang mengatakan cintailah didikan. Ini yang menjadi pesan khotbah untuk kita minggu ini. Cintailah nasihat, cintailah teguran, cintailah peringatan yang baik. Sekarang Amang mau tanya, masih adakah seorang anak yang tidak mencintai didikan dan nasihat? Masih ada. Pasti masih ada anak yang tidak mencintai didikan itu. Masih adakah anak yang mau melawan orang tuanya? Pasti masih ada. Tapi semoga itu tidak dari anak-anak sekolah minggu HKBP Rumbai. Saya percaya anak-anak sekolah minggu HKBP Rumbai, anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amang punya cerita untuk mengakhiri khotbah ini. Amang mau menceritakan ada seorang anak yang melawan orang tuanya. Suatu hari ayahnya melihat anaknya tidak pernah bersungguh-sungguh belajar. Suatu hari ayahnya memperhatikan anaknya tidak pernah serius dalam mengerjakan pekerjaan sekolah, PR, dan yang tugas diberikan oleh guru. Setiap disuruh belajar selalu main HP. Setiap disuruh belajar selalu bermain game. Hanya HP yang menyenangkan hatinya. Karena kesal, ayahnya katakan begini, "Nah, pada waktu Bapak Soekarno seumur kamu, pada zaman kami kecil,
belum ada Android, belum ada internet, belum ada Google, belum ada listrik yang menerangi rumah dan ruang belajar. Jadi masa Soekarno dan masa ayah kecil, kami hanya memiliki lampu teplok. Tahu lampu teplok? Itu yang diisi minyak tanah, lalu dia dibakar, dan itu yang dipakai untuk menerangi malam hari. Dan ayahnya cerita, tidak sadar pagi-pagi hidungnya sudah hitam, kan? Karena apa hitam hidungnya kalau bangun pagi? Karena asap lampu teplok itu. Ya, keadaannya masih seperti itu pada zaman dulu. Lalu ayahnya katakan, tetapi Bapak Soekarno bisa menjadi presiden dari segala keadaan yang punya batas. Segalanya belum ada kecanggihan teknologi. Tapi kamu sudah hidup dalam hidup yang modern. Semua serba lengkap. Handphone lengkap, internet lengkap, listrik lengkap, lampunya juga lengkap. Tapi kenapa kamu selalu dapat juara 1 dari belakang? Kamu tidak bisa menjadi anak yang berprestasi. Tahu anaknya bilang apa? Anaknya langsung jawab ayahnya, Pak, waktu Soekarno seumur Bapak, dia udah presiden. Tapi kok Bapak kerjanya gitu-gitu aja? Nggak pernah ada yang jelas. Bapak asik di Lapo 1 harian, tidak pernah ingat pulang. Kalau pulang larut malam. Dan anaknya jawab seperti itu. Dan ayahnya pun terdiam, tidak bisa berkata apa-apa, karena tujuan ayahnya baik, supaya anaknya berhasil di kemudian hari, supaya anaknya nanti menjadi anak yang hebat, yang mencapai cita-citanya. Adik-adik sekolah minggu yang Tuhan berkati dan yang Tuhan kasihi, ini adalah contoh yang tidak baik. Yang mau mengatakan, jauhilah hal yang tidak baik yang seperti dalam kisah itu, yang tidak mau mendengar didikan, tidak mau mendengar ajaran. Karena Tuhan ingatkan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Mencintai nasihat supaya kita hidup dalam kebaikan, supaya nanti anak-anak sekolah minggu juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mencapai tujuannya, dan anak-anak yang berhasil. Ini khotbah untuk anak-anak kami yang ada di rumah. Dapat pudi tusude karena toras. Saya juga mau mendoakan semua orang tua jemaat Tuhan ya, dimanapun berada, tusude karena toras. Margogo mahamu amang do tamuinang. Memudai paingoton mangapoi dohok manobuno sude ia nak kotai. Asi rohani Tuhan dilehon di hamu ahi pason. Asi rohani Tuhan dilehon hamu tiur ni pacarian. Toktong mat ta ingot hatani debatana di 2 Timotius 3 ayat 10. Semua orang tua juga harus selalu mengingat firman Tuhan yang di 2 Timotius 3 ayat 16. Dengan jala hasea hatani debata pakeon
lahu mamudahi mamicang pauli-uli hondohot manoguno kusude akayana kotai di bagasan hati goran. Dalam bahasa Indonesia dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala firman Allah sangat bermanfaat. Ingotamuma manggotaminang, sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik semua orang, termasuk anak-anak yang Tuhan karuniakan bagi keluarga ke depannya. Tuhan yang memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang kami rasakan setiap saat, setiap waktu. Tuhan memberikan kami waktu, Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Kami beribadah Tuhan, kami mau menyatakan kemuliaan Tuhan lewat nyanyian pujian, lewat doa, lewat persembahan pujian yang kami berikan pada hari ini. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi anak-anak Tuhan tidak surut semangatnya, tidak surut sukacitanya untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang sudah Tuhan perdengarkan. Kami percaya firman Tuhan itu sumber hikmat. Kami percaya sumber penghiburan, sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Biarlah anugerah Tuhan yang memampukan kami seluruhnya jemaat Tuhan, seluruhnya umat Tuhan, dan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, kami membawakan dalam doa kami supaya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memampukan, memberkati seluruh orang tua agar mereka tetap kuat, tetap berhikmat, tetap bijaksana dalam mendidik, dalam memberikan pengajaran, dalam memberikan teguran kepada anak-anaknya ketika anak-anak sekolah minggu melakukan kesalahan. Mereka diajari dengan baik mana yang baik, supaya mereka tahu Tuhan membedakan apa yang buruk dan apa yang baik di mata Tuhan. Engkau berkati seluruh anak-anak Tuhan, mulai dari yang kecil dan yang masih bersekolah. Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan supaya anak-anak Tuhan semuanya sangat-sangat mencintai pendidikan, sangat mencintai nasihat dan peringatan dari Bapak Ibu guru, dari orang tua, dan dari semua orang yang menyayanginya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta Vanuel Sihombing. Nah, intinya kita harus mencintai didikan dan nasihat. Carilah yang baik dan jauhkan yang jahat. Semoga kita bisa melakukannya ya. Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan kita Yesus. Nah, kita kembali lagi bernyanyi dengan lagu pujian Terima Kasih Tuhan. Alami dalam hidup
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.